Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadil Al-Furqan, mahasiswa Magister PAI UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sejarah Nahdlatul Ulama, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas perkembangan Nahdlatul Ulama dari awal, yang membahas tentang pendidikan, bagaimana Nahdlatul Ulama berperan di dunia pendidikan di Indonesia ini. Nahdlatul Ulama, atau yang dikenal juga dengan NU, merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki pengaruh yang sangat luas dalam kehidupan keagamaan, sosial, dan pendidikan umat Islam. Sejak berdirinya, NU tidak hanya berperan sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga sebagai kekuatan strategis dalam membangun dan menjaga tradisi keislaman yang moderat, serta sistem pendidikan Islam nasional. Video ini akan membahas bagaimana Nahdlatul Ulama itu berkontribusi secara nyata dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, mulai dari pesantren hingga perguruan tinggi. Nah, latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama. Pada awal abad ke-20, kondisi sosial keagamaan masyarakat Indonesia berada dalam situasi yang penuh dengan tantangan. Pemerintah kolonial Belanda menekan peran ulama dan membatasi aktivitas umat Islam pada saat itu, baik dalam bidang pendidikan maupun sosial politik. Di saat yang sama juga muncul gerakan modernis yang mengkritik dan ingin mengubah tradisi keagamaan pesantren, yang mana ingin mempurifikasi agama tersebut, yang mana akan terancamlah keilmuan Islam klasik pada saat itu. Perkembangan global seperti runtuhnya Khalifah Utsmaniyah dan menguatnya gerakan Wahabi di Timur Tengah turut mempengaruhi kesadaran para ulama Nusantara, terutama mereka yang belajar dan bermukim di Mekah, akan pentingnya membentuk organisasi yang mampu melindungi ajaran dan tradisi Islam yang telah lama hidup di Indonesia. Selanjutnya, proses dan tokoh pendiri NU tersebut, proses terbentuknya Nahdlatul Ulama tersebut. Kesadaran tersebut kemudian mendorong para ulama pesantren dari berbagai daerah untuk bermusyawarah dan mencari solusi bersama. Dalam proses inilah muncul peran sentral yang bernama Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai tokoh utama yang memimpin dan mengarahkan pendirian organisasi ulama melalui musyawarahnya dengan kiai-kiai Nusantara pada saat itu. Akhirnya Nahdlatul Ulama resmi didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya. Nah, ideologi gerakan Nahdlatul Ulama ini yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai jalan tengah dalam memahami dan mengamalkan Islam. Dalam bidang teologi, NU ini mengikuti pemikiran Asy'ariyah dan Maturidiyah yang menekankan keseimbangan antara akal dan wahyu. Dalam fikih, NU berpegang pada mazhab Syafi'i sebagai rujukan utamanya. Sementara dalam tasawuf, NU terinspirasi oleh pemikiran Imam Al-Ghazali yang menekankan keseimbangan antara syariat dan spiritualitas. Nah, apa hubungan NU dan Islam di Nusantara ini? Salah satu ciri khas Nahdlatul Ulama adalah penerimaannya terhadap budaya lokal selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. NU memandang bahwa tradisi seperti tahlilan, maulidan, ziarah kubur, dan munaqiban bukanlah penyimpangan, melainkan sarana dakwah dan penguatan spiritualitas umat. Nah, dengan pendekatan ini NU tampil sebagai model Islam yang ramah, inklusif, kontekstual, dan mampu berdialog dengan budaya tanpa kehilangan prinsip ajaran Islam itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk gimana pesantren sebagai basis pendidikan NU. Nah, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia dan menjadi basis utama pendidikan Nahdlatul Ulama. NU lahir dari pesantren, bukan sebaliknya. Pesantrenlah yang terlebih dahulu terbentuk, maka setelah itu barulah adanya NU. Jadi pendiri-pendiri NU ini adalah orang-orang yang lahir dari pesantren juga. Jadi pesantren dan NU itu tidak dapat dipisahkan. Nah, terus apa sih contoh pesantren-pesantren yang berpengaruh dalam tradisi NU? Nah, banyak sekali pesantren-pesantren yang berbasis NU di Indonesia. Dalam tradisi NU terdapat banyak pesantren besar seperti pesantren Lirboyo, Denayar, Tembak Beras, Sidogiri, Buntet, Rapia, dan Al-Anwar Sarang. Menjadi pusat lahirnya ulama-ulama besar NU itu sendiri.
Nah, pesantren-pesantren ini menjadi benteng utama pelestarian tradisi keilmuan Islam di Indonesia. Nah, peran sosial pesantren, kita masuk ke peran sosial pesantren NU. Selain sebagai lembaga pendidik, pesantren NU juga memiliki peran sosial yang sangat kuat. Pesantren ini menjadi pusat dakwah dan pemberdayaan masyarakat, sementara kiai berperan sebagai tokoh moral dan pemimpin sosial yang dihormati oleh masyarakat. Melalui pesantren inilah NU turut menjaga ketaatan budaya dan keagamaan umat di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung. Nah, kita masuk, NU ini tidak berkembang di pesantren saja, tetapi NU ini juga mendirikan perguruan tinggi atau Nahdlatul Ulama atau yang disebut juga PTNU. Nah, kenapa sih NU mendirikan perguruan tinggi juga? Apakah karena ikut-ikutan? Tentu tidak. Karena NU menyadari bahwa pentingnya pendidikan mendorong NU mendirikan berbagai perguruan tinggi Nahdlatul Ulama. Tujuan PTNU ini adalah melahirkan intelektual muslim yang berkarakter Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mampu bersaing di era modern. Perguruan tinggi seperti Unisma, Unusa, dan Unusia itu mengembangkan berbagai bidang studi, mulai dari keislaman dan pendidikan hingga kesehatan dan sains dan teknologi. Jadi NU ini tidak hanya berperan di bidang dakwah saja, semua bidang NU juga turut terlibat di dalamnya. Itu mencakup semua tentang keilmuan, teknologi, serta kesehatan juga. Nah, kontribusi NU terhadap bangsa dan negara itu, NU menerima Pancasila sebagai dasar negara dan memandang Islam serta nasionalisme sebagai satu kesatuan yang tidak bertentangan. NU berperan besar dalam menjaga keutuhan NKRI ini dan memperkuat persatuan bangsa. Nah, pendidikan NU menjadi fondasi penting dalam membangun moderasi beragama yang dibutuhkan di Indonesia sebagai negara yang majemuk gitu. Jadi seperti organisasi Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama juga begitu, dia juga mendirikan pesantren. Bahkan sangat banyak sekali perguruan tinggi yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama yang berbasiskan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu. Nah, sebagai penutup kita pada kesempatan kali ini, Nahdlatul Ulama dapat kita pahami sebagai kekuatan keagamaan, pendidikan, dan sosial sangat berpengaruh di Indonesia. Pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi ini menjadi pilar utama pendidikan NU yang terus relevan dalam menghadapi tantangan zaman modern ini. Melalui sistem pendidikan, NU juga berkontribusi membentuk generasi yang berilmu, berakhlak mulia, serta memiliki kecintaan yang kuat terhadap agama, bangsa, dan tanah air. Begitu teman-teman. Jadi NU ini tidak hanya sekedar organisasi masyarakat saja, tetapi sebuah organisasi besar yang dipelopori oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian sampai sekarang berkembanglah, memberikan kontribusi keilmuan, yang mungkin ada buku-buku yang teman baca di rumah, di sekolah, itu adalah buku-buku yang dihasilkan oleh para cendekiawan muslim Nahdlatul Ulama begitu. Jadi kita tidak perlu memisahkan, membeda-bedakan atau tidak perlu memilih mana yang unggul, mana yang tidak antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu sendiri. Nah, karena dua organisasi besar ini sangat berperan dalam ilmu pengetahuan di Indonesia ini. Jadi teman-teman harus update terus mengenai bagaimana sebuah organisasi bekerja, bagaimana sebuah organisasi itu bergerak dalam suatu negara. Nah, maka teman-teman bisa belajar dari organisasi yang besar, yaitu Nahdlatul Ulama. Mungkin sekian dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.